Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'abdi muhdatika fi kulli waqtin lahil. Amma ba'du. Pemirsa, saat ini kita akan membahas tentang keutamaan bersolawat serta makna daripada Allah dan malaikatnya bersolawat kepada beliau Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara bahasa, bersolawat, as-solawat itu adalah bentuk jamak dari kata as-solah, maknanya adalah berdoa. Maka bersolawat kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad itu artinya mendoakan kebaikan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelumnya kita simak firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya selalu bersolawat untuk Kanjeng Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Kanjeng Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Di sini para ulama memaknai berbeda terkait dengan bagaimana Allah bersolawat kepada Kanjeng Nabi, malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi, dan umatnya yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Kalau Allah bersolawat kepada Kanjeng Nabi, itu maknanya berarti Allah senantiasa memberikan rahmat kepada Kanjeng Nabi. Sedangkan kalau malaikat yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi, ini maknanya adalah malaikat memohonkan ampun. Malaikat memohonkan ampun kepada Kanjeng Nabi. Sedangkan bila umatnya, kita semuanya umat Kanjeng Nabi, bila bersolawat, senantiasa membaca solawat, maka itu artinya kita sedang melakukan pengagungan terhadap kedudukan daripada Kanjeng Nabi. Nah, ini sangat menarik sekali. Karena apa? Karena ternyata Allah dan malaikatnya adalah selalu dan sering sekali membaca sholawat untuk Kanjeng Nabi. Artinya apa? Guru kami memberi penjelasan bahwasanya bila ada orang yang senantiasa membaca sholawat, sering membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, itu diibaratkan Kanjeng Nabi itu selalu diberi rahmat oleh Allah dan dipenuhi dengan kebaikan. Maka diibaratkan Kanjeng Nabi itu adalah sebuah gelas yang terisi air penuh. Di bawahnya ada, istilah Jawa itu apa ya, lepek atau wadah, sehingga ketika kita membaca sholawat, berdoa untuk Kanjeng Nabi, itu artinya kebaikan itu akan masuk ke dalam gelas tadi dan tumpah ke bawah, sehingga luberan tumpahan kebaikan itu akan kembali kepada si pembaca sholawat, akan kembali pada orang yang membaca sholawat. Lebih dari itu, semua perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya sholawat saja yang Allah sendiri beserta malaikatnya itu pun melakukan. Kalau perintah sholat, perintah zakat itu diserukan kepada umat kaum muslimin, muslimat untuk mengerjakan, untuk melakukan. Tapi kalau sholawat ini Allah sendiri yang memerintahkan serta Allah sendiri yang mengerjakan.
karena saking hebat dan dahsyatnya membaca dan istiqomahkan sholawat. Hadirin, keutamaan sholawat itu sangat besar sekali, sehingga kita teringat kisah pada suatu ketika itu Kanjeng Nabi mendapatkan tamu 4 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil datang bertamu kepada Rasulullah. Rasulullah menyambut dan dengan hati yang riang, menyambut dengan penuh takdim kehormatan tamu tersebut yang merupakan malaikat-malaikat Allah. Dan ternyata di dalam pertemuan, di dalam majelis, dalam bertamu tadi itu ada beberapa dialog yang mana Kanjeng Nabi itu menanyakan tentang hal ikhwal, keperluan daripada tamu tersebut atau 4 malaikat tersebut. Yang menarik sekali adalah ternyata 4 malaikat tadi menyampaikan kepada Kanjeng Nabi tentang keutamaan orang yang mau bersolawat kepada beliau. Diawali oleh malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, man shalla 'alaika fi kulli yaumin 10 marratin ana akhudhu biyadihi wa umiruhu 'ala sirati kal barq. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bila mana ada umatmu, siapapun di antara umatmu yang membaca sholawat kepadamu sebanyak 10 kali saja setiap harinya, misalkan saya atau panjenengan baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu dilakukan istiqomah setiap harinya 10 kali, maka sesuai dengan keterangan di dalam kitab ini, malaikat Jibril akan menggandeng tangan kita, menggandeng orang yang membaca sholawat tadi kelak ketika melewati sirat, melewati jembatan, dan akhirnya selamat tidak tergelincir dari sirat atau si jembatan tadi, sehingga selamat sampai ke surga. Itu adalah janji malaikat Jibril kepada orang yang mau membaca sholawat. Tidak hanya itu, malaikat Mikail pun menimpali. Malaikat Mikail berkata kepada Kanjeng Nabi, ana asqihi min haudik ya Rasulullah, saya akan memberikan minuman dari telagamu untuk umatmu yang senantiasa istiqomah membaca sholawat. Jadi di saat kelak di yaumul mahsyar terjadi terik matahari yang sangat panas, tidak ada minuman sama sekali sehingga membuat tenggorokan kita kering kerontang yang tidak ada ukurannya, istilahnya itu dahaganya itu, maka itu kita akan diberi minuman oleh malaikat Mikail karena barokah daripada orang yang membaca sholawat atau kita yang mau membaca sholawat. Selanjutnya malaikat Israfil pun berkata, wa qala Israfilu ana asjudullah ta'ala ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu ta'ala lahu. Ya Rasulullah, kalau malaikat Jibril tadi menyatakan seperti itu, Mikail mengatakan seperti itu tentang orang yang mau membaca sholawat, maka saksikanlah orang yang membaca sholawat akan saya beri pertolongan berupa permohonan ampun. Saya akan bersujud kepada Allah dan saya tidak akan mengangkat kepalaku sebelum Allah mengampuni orang yang membaca sholawat kepadanya. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, selanjutnya malaikat yang keempat yaitu malaikat Israil. Beliau pun tidak kalah dengan malaikat-malaikat yang tadi mengaturkan perihal kepentingannya kepada Rasulullah. Beliaunya pun mengadu kepada Rasulullah dan mengatakan, ana aqbidu ruhahu kama aqbidu arwahul anbiya. Kanjeng Nabi, bagi siapapun orang yang mau membaca sholawat, mau istiqomah mendawamkan baca sholawat kepadamu, maka kelak aku akan mencabut nyawanya dalam kondisi yang lembut, yang perlahan, dan
tidak sakit sama sekali sebagaimana aku mencabut ruh para nabi. Itulah saudaraku para pemirsa beberapa keutamaan daripada membaca sholawat, sehingga 4 malaikat pun langsung turun mengunjungi Rasulullah, menyatakan diri untuk diberi izin oleh Allah memberi pertolongan kepada para umat dan hamba daripada Allah, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang gemar istiqomah membaca sholawat. Hadirin, ada yang lebih penting dari itu, bahwasanya ketika kita mau istiqomah membaca sholawat, maka akan muncul mahabbah, akan muncul cinta kita kepada Kanjeng Nabi, kangen kepada Kanjeng Nabi, sehingga dengan harapan litabaruk wa tafa'ul kita akan dapat mengambil hikmah daripada pembacaan sholawat tadi berupa akhlak yang baik. Karena pada hakikatnya Rasulullah diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka bagi orang yang senang istiqomah membaca sholawat, selayaknya mempunyai akhlak yang baik, yang penuh dengan kasih sayang, dengan wajhun malih, dengan wajah yang selalu berseri-seri menghadapi persoalan hidup, menghadapi kehidupan ini, selalu dikembalikan pada Allah dan selalu mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Hadirin, mudah-mudahan dengan pemahaman yang terbatas ini, yang mungkin juga banyak kekurangan, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umatnya yang senantiasa bisa bersolawat, bisa berdoa untuk beliau Rasulullah, yang kebaikan itu, yang doa itu akan kembali kepada diri kita semuanya, sehingga kehidupan kita menjadi barokah, keluarga kita menjadi barokah, pekerjaan kita menjadi barokah. Apa artinya? Semua aktivitas kita mengandung unsur kebaikan, mengandung unsur keberkahan. Itu yang dapat kami sampaikan. Kita sambung kembali di episode selanjutnya. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat dijadikan pegangan oleh kita di dalam mengarungi kehidupan ini untuk menuju kehidupan yang bahagia, yang selamat dunia sampai akhirat. Terakhir kalinya kita berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah umat yang senantiasa mencintai Rasulullah, mencintai Allah, dicintai Rasulullah, dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya, keluarga kita, guru-guru kita, anak turun kita senantiasa diberi tetapnya iman, diberi terangnya hati, diberi apapun yang barokah, manfaat serta selamat dunia dan akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.